Halo semua, kembali lagi dengan saya di segmen plot alur cerita. Hari ini saya akan melanjutkan cerita dari chapter kemarin dari anime Tokyo Revengers. Bagi yang belum nonton, bisa melihat daftarnya di deskripsi ya. Karena saya juga tidak sabar ingin membahasnya, berikut tulisan lengkapnya. Sebelumnya, saya juga akan mengingatkan bahwa ini adalah konten full spoiler ya teman-teman. Jangan lupa klik tombol like dan jangan lupa subscribe. Aktifkan juga tombol lonceng supaya tidak ketinggalan info menarik dari kami dan supaya saya juga jadi bersemangat dalam membuat konten. Terima kasih. Akun dan teman-teman membantu Takemichi untuk bertarung dan melindungi Draken. Akun dan teman-teman terlihat babak belur oleh anggota Kiyomasa. Meskipun begitu, semangat mereka tidak padam. Takemichi dan teman-teman tidak menyerah untuk menyelamatkan Draken. Tidak lama terdengar suara sirine polisi. Anggota Kiyomasa lari dengan meninggalkan Kiyomasa. Takemichi dan teman-teman berhasil mengulur waktu untuk Draken dan membawanya ke ambulan. Di tempat lain, terlihat pertarungan Miki dan sisa anggota Mobius juga selesai. Hanma Suci pergi dan mengatakan kepada Miki bahwa dia akan membentuk geng bernama Valhalla, dan Hanma akan menjadi wakil ketua pertama geng Valhalla. Di dalam ambulan, terlihat Takemichi sedih dan khawatir dengan keadaan Draken. Di kesedihan itu, Draken bangun dan memanggil Takemichi. Dia meminta bersalaman serta mengatakan bahwa Draken berhutang budi banyak dengan Takemichi. Draken juga mengatakan untuk menjaga Miki. Setelah mengatakan itu, kondisi Draken memburuk. Petugas ambulan mengatakan Draken mengalami gagal jantung dan harus segera mendapat penanganan di rumah sakit. Terlihat Miki juga menyusul Draken di rumah sakit. Di rumah sakit, semua orang menunggu di luar ruang UGD. Terlihat Mitsuya dan Payan datang ke sana. Tidak lama kemudian, Miki pun datang. Miki menyuruh semua orang diam dan percaya. Dia mengatakan, Genshin adalah orang yang dapat memegang kata-katanya. Draken berjanji bahwa dia akan baik-baik saja, karena dia akan menguasai negara bersama dengan Miki. Setelah Miki mengatakan itu, kondisi ruangan mulai tenang. Akhirnya dokter keluar ruangan dan mengatakan bahwa operasi Draken berhasil. Semua orang bahagia mendengar itu. Mitsuya pun berencana menyampaikan kabar baik ini ke anggota Toman yang lain. Tetapi Payan tidak ingin menunjukkan wajahnya kepada anggota lain. Mitsuya pun mengatakan ke Payan bahwa bukan dia saja yang memperdulikan Pachin, Draken juga. Mitsuya pun menceritakan setelah penangkapan Pachin, Draken dan orang tua Pachin selalu datang menjenguk Pachin setiap hari. Bahkan meskipun yang diperbolehkan hanya keluarganya, Draken tetap menunggunya. Setelah mendengar itu, Payan menangis. Mitsuya juga menyuruh Payan untuk segera meminta maaf pada Draken. Takemichi mengingat perkataan Naoto dan mengatakan bahwa misinya menyelamatkan Draken telah berhasil. Suasana bahagia pun menyelimuti Toman. Takemichi berlari untuk mencari Miki. Terlihat Miki sendirian terjatuh dan menangis bahagia atas Draken. Takemichi sadar selama ini Miki selalu tegar dan menyemangati yang lain, padahal dia adalah orang yang paling sedih atas insiden yang menimpa Draken. Hari pun berganti. Terlihat Takemichi senang karena penyelamatan itu dia disegani oleh anggota Toman yang lain. Takemichi pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Draken. Kondisi Draken pun mulai membaik. Di tengah pembicaraan, Takemichi diberi seragam Toman dari Miki. Draken mengatakan bahwa Toman berhutang budi banyak dengan Takemichi. Setelah mendengar itu, Takemichi pergi ke atas untuk bertemu dengan Miki. Di atas, Miki mulai mengatakan,
siapa Takemichi sebenarnya, karena Miki curiga bahwa Takemichi tahu akan terjadi insiden Draken tersebut. Takemichi juga bingung apakah dia tahu bahwa Takemichi adalah penjelajah waktu. Suasana tegang pun berubah karena Miki mengomentari baju Takemichi yang norak. Miki pun mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan Draken. Oke, segitu dulu ya pembahasan pada hari ini. Saya berharap bisa menghibur teman-teman. Jika ada yang kurang dari yang saya jelaskan, saya harap teman-teman juga bisa menulis di komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan like-nya supaya saya lebih bersemangat lagi dalam membuat konten. Saya undur diri dulu ya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih, dan yang terakhir adalah salam geng Toman.